Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Prayoga dengan NIM 212410102031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum sistem basis data, select dan order by. Di sini saya akan masuk pada poin A, yaitu select. Di sini diberikan contoh pertama, yaitu select bintang from employees. Nah, di sini tidak dijelaskan kolom apa, tapi ada tanda bintang. Di sini tanda bintang berarti akan menandakan sebagai all ataupun semua. Jadi kita dapat membahasakan query ini mengambil atau menampilkan semua data dari tabel employees. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal keempat pada poin A, yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, di sini kita akan menampilkan semua data supplier dari tabel supplier. Kita lanjut ke pgadmin. Karena kita akan memanggil semua data, kita akan menggunakan tanda bintang. Kemudian kita definisikan nama tabel yang akan kita panggil. Kita panggil, maka semua data pada tabel supplier akan ditampilkan. Sama juga pada soal kelima, di sini kita akan mengambil semua data pada tabel customer. Kita coba. Untuk query-nya kita sama, cuma membedakan pada tabelnya saja. Nah, di sini akan menampilkan semua data pada tabel customer, akan ditampilkan. Kita lanjut pada poin B. Di sini query yang akan kita jelaskan adalah select. Yang akan saya jelaskan adalah select sebagian kolom. Nah, di sini yang pada percobaan pertama itu select semua kolom. Di percobaan kedua kita akan memanggil sebagian kolom yang dibutuhkan saja. Pada contoh yang diberikan, di sini memanggil kolom first name dan last name saja pada tabel employees. Kemudian kita lanjut pada soal ketiga. Di sini kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, dan juga stok dari tabel produk. Jadi kita disuruh manggil 1, 2, 3, 4 dari tabel produk. Kita lanjut ke bagian admin. Kita akan manggil produk ID. Kemudian kita separator koma untuk menandakan bahwa kita akan memanggil kolom lain, yaitu produk name, nama produk, kemudian harga satuan, dan juga unit stok yang ada pada tabel produk. Kita panggil, maka pada tabel produk tersebut yang ditampilkan hanya 4 kolom saja. Berbeda ketika kita menggunakan select all, select bintang from produk seperti ini. Select bintang from product. Nah, maka yang ditampilkan adalah semua kolom yang ada pada tabel produk tersebut. Lanjut pada soal keempat. Di sini soal keempat juga sama caranya, tapi kita bedakan dengan pemanggilan kolomnya saja dan juga nama tabelnya saja. Di sini kita disuruh memanggil ID supplier, menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, dan juga kontak person dari tabel supplier. Di sini kita panggil supplier ID-nya, nama suppliernya, negaranya, dan juga kontak personnya. Kemudian kita jelaskan atau kita definisikan tabel apa yang asal tersebut. Tabel apa kolom tersebut yang akan dipanggil. Nah, maka akan ditampilkan keempat kolom tersebut yang ada pada tabel supplier. Lanjut ke poin berikutnya yaitu alias. Nah, di sini pada contoh yang diberikan, di sini ada select first name as nama depan dan last name as nama belakang. Nah, kata as di sini adalah pemberian alias. Jadi first name ini ada pada employees.
Tapi kita ingin menampilkan kolom first name dengan dengan tampilan nama depan, atau kita ingin tampilkan dengan nama-nama depan. Jadi untuk pada query yang dilakukan query ini, dia cuma mengubah tampilan saja, tapi yang disimpan pada tabel employees itu tetap namanya first name. Namun pada tampilan akan berubah menjadi nama depan. Di sini ada 2 tipe. Yang pertama tanpa petik, yang kedua pakai petik. Nah, bedanya apa? Di sini pada nama depan tidak menggunakan spasi dan pada nama belakang menggunakan spasi. Jadi, apabila nama depan ini menggunakan spasi tanpa adanya petik 2, maka akan terjadi error karena di sini akan terdefinisi jadi dua dua variabel yang beda atau 2 kolom yang berbeda. Berbeda dengan petik. Apabila kita menaruh nama kolom tersebut dalam petik 2 di akhir dan di awal kalimat, maka ini didefinisikan sebagai satu nama kolom. Kita lanjut ke soal ketiga. Di soal ketiga, kita disuruh menampilkan ID produk, nama produk, harga, dan juga stok semua barang. Nah, stoknya. Kemudian untuk namanya sendiri, kita harus mengubah sesuai dengan format ini. Jadi ID produk diubah di ID prod, kemudian nama produk tetap, dan untuk harga diubah jadi harga, kemudian stok barang, stok diubah menjadi stok BRNG. Kita lanjut ke PGadmin. Nah, di sini kita pertama mengubah produk menjadi S, yaitu ID prod. Kita tidak perlu menggunakan petik karena tidak ada spasi. Kemudian produk name tetap, dan unit price diubah menjadi harga, dan unit in stock diubah menjadi stok BRNG. Kita menggunakan petik, atau saya menggunakan petik karena ada spasi. Kita jalankan query tersebut. 5. Nah, maka nama tersebut yang tampil sesuai dengan pengaliasan tersebut, yaitu ID prod, kemudian produk yang tetap, harga, dan juga stok BRNG. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 4. Di sini mengubah ID supplier, nama perusahaan, asal negara, dan juga kontak person menjadi ID supplier tetap, kemudian nama perusahaan jadi nama EPRSH, kemudian asal negara menjadi asal, kemudian kontak person menjadi kontak person. Kita ubah. Untuk ubahnya sendiri, kita menggunakan seperti yang tadi. Apabila ada spasi, kita menggunakan petik. Apabila tidak spasi, kita langsung mengubah dengan nama tersebut tanpa petik. Kita coba. Maka hasil yang diinginkan sama dengan perintah. Kemudian kita lanjut ke poin keempat, yaitu poin ke D. Itu menggabungkan beberapa kolom. Pada contoh yang diberikan di sini menggabungkan kolom first name dengan separator tanpa adanya separator di sini. Karena di dalam petik tidak diberikan separator, entah itu spasi, titik, ataupun yang lainnya. Kemudian digabungkan dengan last name. Kemudian gabungan tersebut akan disimpan dalam kolom nama lengkap. Kita lanjut ke poin keempat atau soal keempat. Di sini kita akan memanggil ID supplier, nama, dan juga alamat supplier. Nah, untuk alamat supplier sendiri, kita akan menggabungkan address, city, dan country dengan separator, koma. Kita lanjut ke PGadmin. Nah, untuk percobaan pertama tadi, karena tidak adanya separator, maka first name dan last name akan disambung menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal keempat tadi yang ada separator koma. Nah, separator di sini digunakan untuk memisahkan dari address, city, dan country. Kita akan execute. Nah, seperti ini. Jadi address dulu ditulis, kemudian koma, city, kemudian koma, country-nya. Lanjut.
ke soal berikutnya yaitu soal kelima. Di sini akan menampilkan nama lengkap, alamat lengkap, dan juga alamat lengkap. Jadi kita akan menampilkan dua dua gabungan. Jadi nama lengkap ini gabungan nama depan dan nama belakang dan title, dan juga alamat lengkap gabungan dari address, city, dan country. Nah, maka dari itu untuk caranya sama, kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, di ini kita gabungkan title dengan separator spasi. Nah, di sini ada separator spasi. Nah, spasi seperti ini. Dan juga untuk yang kemudian kita simpan. Nah, untuk kolom selanjutnya kita beri koma. Kemudian kita lanjutkan penggabungannya seperti yang kita lakukan pada percobaan keempat, soal keempat. Kemudian kita panggil untuk melihat apakah berhasil. Maka namanya tersebut, title-nya sales representative, akan diberikan koma di sini. Kemudian nama depan, koma, nama belakang. Dan untuk alamat lengkap akan muncul seperti percobaan keempat. Karena untuk query-nya sendiri kita menggunakan query yang sama. Kita lanjut ke poin E. Kolom bertipe tanggal. Pada percobaan pertama di sini pada kolom kedua ini yaitu kita memanggil tanggal hari ini karena kita menggunakan now. Kemudian dengan format day. Nah, ketika kita menggunakan day, maka formatnya akan tampil berupa nama hari. Jadi kalau Saturday, karena sekarang hari Sabtu, berarti formatnya akan menampilkan Saturday. Kemudian karena kita menggunakan month, formatnya akan muncul berupa nama bulan hari ini. Yaitu bulan Mei. Kemudian untuk YY, ini akan mengeluarkan 2 digit tahun, 2 digit terakhir tahun ini atau tahun sekarang. Kita coba. Nah, kita ubah dulu sesuai dengan yang barusan. Itu day, month, YY. Kemudian tanggal ini kita akan simpan ke dalam kolom sekarang. Kita coba. Nah, maka sekarang disebut sesuai dengan yang kata saya barusan, itu day-nya itu muncul hari ini berupa nama dan bulannya berupa nama juga. Dan tahun akan menampilkan 2 digit terakhir tahun sekarang. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 kita cuma memodifikasi bulan menjadi angka. Kita mengubah semua menjadi angka. Kemudian untuk tahun sendiri kita ubah menjadi 4 digit. Nah, untuk format angka sendiri kita cuma mengganti D menjadi DD. Kemudian untuk bulan menjadi MM. Kemudian untuk menambah digit tahun kita cuma menambah sesuai dengan digit. Kita karena membutuhkan 4 digit, jadi kita akan mengetik 4 digit Y. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita coba panggil. Maka akan berubah menjadi 2 digit atau tanggal hari ini. Kemudian bulan hari ini dan juga tahun hari ini. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini di soal nomor 5 kita mengganti hari menjadi nama, kemudian tahun menjadi 2 digit. Jadi kita cuma mengembalikan query tersebut menjadi seperti yang barusan, tapi bulannya tetap. Jadi untuk D-nya sendiri kita ganti D, kemudian Y-nya kembali jadi 2 digit. Kita panggil, maka hal tersebut akan berubah. Jadi Saturday bulan 5 tahun 22. Lanjut ke poin berikutnya yaitu selisih tanggal. Nah, untuk pemanggilan selisih tanggal, di sini dicontohkan pada nomor 2, itu ada 2 cara. Sebenarnya ini satu cara, tapi formatnya berbeda. Pada cara pertama, di sini itu menggunakan query age, di mana query age di sini membutuhkan 2 parameter, yang mana parameter pertama akan dikurangi dengan parameter kedua. Pada contoh ini, dia menggunakan parameter pertama itu adalah tanggal hari ini, kemudian dikurangi dengan kolom
date. Kemudian akan disimpan pada kolom usia. Nah, untuk format sendiri di sini akan lengkap. Jadi entah itu dari tahun, bulan, selisih tahun, bulan, tanggal, jam, dan detik itu akan ditampilkan semua secara rinci. Untuk format yang kedua itu extract year. Berarti kita akan memanggil tahun selisih tahunnya saja. Untuk bulan, tanggal, dan lain-lainnya tidak akan terpanggil. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan usia pada saat masuk usaha. Nah, untuk mendapatkan usia ketika masuk, kita dapat mengurangin eh, tanggal mulai kerja dengan tanggal lahir. Kita lanjut ke sebentar. Kita pertama akan memanggil ID pegawai. Jadi kita akan memanggil ini. ID pegawai dipanggil, kemudian tanggal lahir, kemudian tanggal masuk. Karena kita cuma butuh tahunnya saja, kita menggunakan format yang kedua, yaitu kita extract year. Untuk parameter pertama yaitu hire date, kemudian parameter kedua adalah tanggal lahir. Kita panggil, maka usia saat masuk kerja akan didapatkan dari perselisihan perhitungan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu memanggil masa kerja. Nah, untuk memanggil masa kerja cukup mengurangi tanggal sekarang dengan tanggal mulai kerja atau tanggal diterima kerja. Karena kita ingin lebih rinci, maka kita akan menggunakan age. Jadi kita akan mendapatkan serinci-rincinya tanggal kerja tersebut. Maka tampil seperti ini, rinci 30 tahun, 27 hari, kemudian 17 jam, 15 menit, 30 detik. Apabila ada selisih bulan, maka ditampilkan juga selisih bulannya berapa. Kemudian lanjut ke poin ke-7, yaitu poin G. Di sini pada poin G itu adalah perhitungan antar kolom pada satu baris. Di sini dicontohkan pada nomor 2, di mana unit price di sini dikalikan dengan unit stok. Maka akan menghasilkan kolom nilai stok. Jadi nilai stok tersebut adalah jumlah nilai dari stok yang ada. Jadi jumlah harga dari stok yang ada itu berapa. Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu di mana kita akan menampilkan order ID, quantity, dan unit price, kemudian jumlah harga pada transaksi tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini kita tampilkan order ID-nya berapa, kuantitas pembelanjaannya berapa, kemudian harga per unitnya berapa, kemudian kita jumlahkan supaya mendapatkan jumlah harga dari transaksi tersebut dengan cara mengalihkan kuantitasnya dengan harga per unit. Maka akan ditampilkan untuk perkaliannya sendiri kita dapat bolak-balik 12 kali 14 ataupun 14 kali 12. Untuk soal selanjutnya juga sama, itu jumlah yang dipesan. Nah, untuk mendapatkan harga jumlah yang dipesan tersebut, kita cukup mengalihkan dengan unit on order dikalikan harga per unit. Seperti ini, unit price dengan unit on order. Untuk caranya, untuk penjelasannya sama dengan soal sebelumnya. Maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi jika ada unit yang tidak diorder, maka jumlah nilai barang tersebut akan kosong karena tidak ada transaksi pada barang tersebut. Begitu. Kita lanjut ke poin H, yaitu order by atau diurutkan berdasarkan gitu. Untuk bahasanya sendiri kan sama seperti bahasa Inggrisnya, yaitu order diurutkan, by berdasarkan. Nah, pada percobaan pertama ini dia diurutkan berdasarkan harga per unit. Nah, untuk default order by sendiri yaitu adalah ascending. Jadi untuk percobaan pertama dan juga kedua ini
percobaan pertama dan juga percobaan kedua ini sama hasilnya. Namun, ketika kita ingin diurutkan berdasarkan nilai yang terbesar, kita menggunakan descending. Di sini kenapa ada limit? Karena di sini dibutuhkan 3 data saja. Kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu kita akan mengurutkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder dari kita tampilkan dulu yaitu nama produk dan jumlah yang diorder, kemudian kita urut berdasarkan yang paling sedikit diorder. Oke, kita panggil terlebih dahulu. Nah, ini produk name dan juga unit yang diorder. Ascending, karena kita membutuhkan diurutkan dari harga yang terkecil ataupun transaksi terkecil. Maka diurutkan dari 0. Nah, untuk penjelasan saya yang sebelumnya, yaitu default order by itu adalah ascending, kita coba kita hapus ascending, kemudian kita refresh dengan panggil query yang lain, kemudian kita panggil query yang ini. Maka dapat kita lihat unit on order sudah diurutkan berdasarkan nilai yang terkecil, 0, kemudian 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Jadi ascending dan default juga sama yang didapatkan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita mengurutkan berdasarkan huruf depan dari nama belakang. Jadi dari last name ini kita mengambil huruf depannya itu yang paling besar atau paling terakhir. Pertama kita tampilkan terlebih dahulu 3 kolom ini, kemudian kita urutkan. Nah, kita panggil dulu last name, first name, dan juga lama kerja. Kemudian kita urut berdasarkan yang terbesar dari last name tersebut. Nah, maka angka S akan ditampilkan di urutan paling awal karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, gitu urutannya. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya yaitu sorting 2 kolom. Di sini kita dapat mensorting berdasarkan 2 kolom tersebut. Nah, untuk sorting 2 kolom sendiri itu disortir berdasarkan kolom pertama dulu disortir, kemudian hasil dari sortiran kolom pertama akan disortir kembali di sortiran kolom kedua gitu. Kita contoh dari sini, ambil dari sini, kita menampilkan nama produk, harga, dan juga harga yang diberi diskon 25%. Kemudian kita urut berdasarkan namanya terlebih dahulu, kemudian kita urutkan dari paling mahal. Kita produk name, unit price, dan juga harga yang sudah diberi diskon 25%. Yaitu 25% sama dengan 25/100 kan. Kita lakukan dulu. Kita panggil. Nah, di sini akan memanggil. Nah, produk name sendiri itu kan defaultnya ascending. Jadi diurutkan dari paling kecil. Jadi diurutkan dari abjad A terlebih dahulu, B, C, dan seterusnya. Nah, hasil dari sortir yang ini, pengurutan yang ini, kemudian akan diurutkan lagi berdasarkan harganya yang terbesar. Nah, di sini apabila kita tidak menggunakan descending, maka aniset sirup akan berada di atas. Nah, sebentar. Ternyata ascending. Ternyata di sini sudah diurutkan dari harga yang paling mahal dari nama tersebut.
Bentar terlebih dahulu, saya cek harga real yang paling mahal. Berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Harga produk dulu diurutkan, kemudian kita ambil yang paling besar. Oh ya, ini sudah terurut semua. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.